Kylian Mbappé menjadi pusat perhatian berbagai media, setelah resmi bergabung dengan Real Madrid usai masa kontraknya bersama PSG berakhir. Kedatangannya sangat dinanti oleh para fans Los Blancos, yang sudah lama menginginkannya. Sebagai kapten tim nasional Prancis, Mbappé diharapkan dapat memperkuat lini serang Real Madrid di musim ini. Walaupun sempat menerima kritik, Mbappé terus menunjukkan kemampuannya di Santiago Bernabeu. Namun, sejumlah kritikan masih menghampirinya, termasuk dari analis sepak bola Prancis, Jérôme Rotten. Menurut Rotten, penampilan Mbappé sejauh ini belum memuaskan, dan bahkan terkesan biasa saja. Ia juga menuduh Mbappé merusak taktik Real Madrid sejak kedatangannya dari Paris, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab menurunnya performa Los Blancos musim ini. Masa depan Thomas Müller menjadi perbincangan hangat, setelah ia menyatakan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen, klub yang telah ia bela selama hampir 20 tahun. Meskipun belum resmi menyatakan pensiun, banyak yang memperkirakan musim ini bisa menjadi akhir dari karir profesional Müller sebagai pemain. Namun menurut laporan dari Bild, Müller masih mungkin melanjutkan karirnya di klub lain, sebelum benar-benar gantung sepatu. Salah satu klub yang disebut-sebut adalah Manchester United, yang dinilai sebagai tujuan potensial berikutnya bagi Müller, meskipun bukan dalam kapasitas sebagai pemain. Kemungkinan besar, peran yang ditawarkan kepadanya bersifat non-teknis, seperti keterlibatan dalam manajemen, pemahaman struktur organisasi klub, atau berkontribusi dalam pengembangan pemain muda. Davide Fratesi mencuri perhatian di tengah pekan, setelah mencetak gol penentu kemenangan bagi Inter Milan saat menghadapi Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions. Gelandang berusia 25 tahun ini sempat menjadi bahan spekulasi transfer pada Januari lalu, di mana beberapa laporan menyebutkan bahwa ia ingin meninggalkan San Siro. AS Roma dan Napoli termasuk di antara klub yang tertarik merekrutnya. Meskipun Inter tidak ingin melepas salah satu pemain kunci mereka di lini tengah, pembicaraan mengenai kemungkinan kepindahan Fratesi masih berlanjut. Menurut pakar transfer Matteo Moretto, Napoli masih mempertahankan minat terhadap mantan pemain Sassuolo itu, dan bahkan dikabarkan siap menjadikannya salah satu pembelian utama mereka di bursa transfer musim panas. Sementara Inter, menetapkan harga sekitar 35 hingga 40 juta euro untuk melepasnya. Napoli, secara tak terduga muncul sebagai salah satu kandidat kuat dalam perburuan Scudetto musim ini. Saat ini, mereka menempati posisi kedua klasemen, dan hanya berjarak 3 poin dari Inter Milan yang memimpin. Namun, performa Napoli belakangan ini sedikit menurun, di mana mereka hanya meraih 2 kemenangan dari 9 laga terakhir, dan masih harus menghadapi sejumlah pertandingan berat hingga musim berakhir. Dalam wawancaranya dengan Sport, Scott McTominay ditanya mengenai persaingan timnya dengan Inter yang diasuh Simone Inzaghi, serta peluang Napoli merebut gelar juara musim ini. Tentu saya percaya, kami bisa meraih Scudetto. Kami harus yakin bisa memenangi setiap laga. Kami sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini, dan saya yakin hal besar masih bisa terjadi, ungkap McTominay. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Rasmus Højlund saat ini dihargai sebesar 60 juta pound, atau setara dengan sekitar 1,3 triliun rupiah. Manchester United disebut-sebut siap mempertimbangkan tawaran dari klub lain, jika nilainya sesuai dengan bandrol tersebut. Højlund sendiri diketahui memang masuk dalam radar transfer Juventus, yang tengah mencari tambahan kekuatan di lini depan. Kebetulan, striker asal Denmark itu juga disebut tertarik untuk kembali merumput di Serie A, setelah sebelumnya tampil impresif bersama Atalanta. Namun demikian, Juventus diyakini menghadapi kendala dalam hal finansial. Klub raksasa Italia tersebut dikabarkan keberatan dengan harga tinggi yang dipatok United, dan bisa saja mencoba opsi peminjaman terlebih dahulu, dengan klausul pembelian permanen di akhir masa pinjam. Skema ini disebut menjadi jalan tengah, agar transfer tetap memungkinkan tanpa membebani neraca keuangan klub secara langsung. AC Milan tampil dominan, saat menghajar tuan rumah Udinese dalam laga pekan ke-32 Liga Italia. Pelatih Rossoneri, Sergio Conceição, membuat kejutan besar dalam laga ini. Meski sebelumnya dalam berbagai wawancara, ia kerap menyebut akan memakai formasi 4-4-2, kenyataannya Milan justru turun dengan formasi 3-4-3 saat menghadapi Udinese. Ini menjadi kali pertama musim ini Milan menggunakan skema 3 back. Para pemain Milan sangat antusias dengan hasil dan performa yang mereka tunjukkan lewat taktik baru tersebut. Formasi 3-4-3 bekerja dengan sangat baik hari ini. Saya harus akui, saya menyukainya, ujar Christian Pulisic. Leo pun menambahkan, kami tampil bagus, dan saya merasa cocok dengan sistem ini. Hal senada disampaikan Gabbia, kami semua nyaman. Saya rasa pelatih menemukan solusi yang tepat. Menurut para pemain, formasi tersebut memberi keseimbangan dan kekompakan pada tim secara keseluruhan. Kai Havertz diperkirakan harus menepi hingga akhir musim, setelah mengalami cedera otot paha belakang, saat Arsenal menjalani pemusatan latihan di Dubai pada bulan Februari lalu. Cedera tersebut awalnya dipandang cukup serius, dan membuatnya diragukan tampil lagi musim ini. Namun menurut laporan dari The Sun, ada harapan baru bagi sang gelandang. Havertz disebut-sebut berpeluang kembali memperkuat Arsenal sebelum kompetisi musim ini benar-benar usai. Kehadirannya tentu akan menjadi suntikan kekuatan bagi The Gunners. Kabar positif ini juga disampaikan langsung oleh pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Dalam pernyataannya, Arteta menyebut bahwa tim medis terus memantau perkembangan Havertz secara ketat, dan sejauh ini menunjukkan progres yang menjanjikan. Mudah-mudahan dia bisa kembali bermain, tetapi kita harus menunggu, ujar Arteta.
Arsenal kini secara resmi turut bersaing dalam perburuan Ryan Cherki, salah satu pemain muda paling berbakat di Eropa, yang saat ini bermain untuk Lyon. Sejumlah pencari bakat bahkan menilai, Cherki memiliki prospek karir yang bisa menyamai sosok legendaris Prancis, Karim Benzema. Namun, bukan hanya Arsenal yang mengincarnya. Sejumlah klub elit Premier League seperti Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Manchester United, hingga Aston Villa juga dikabarkan menaruh minat besar terhadap pemain berusia 21 tahun itu. Lyon pun tampaknya menyadari bahwa mempertahankan Cherki di musim panas mendatang bukan hal mudah. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa klub Ligue 1 tersebut bersedia melepas sang pemain dengan harga sekitar 25 hingga 30 juta pound, nominal yang tergolong terjangkau bagi tim-tim Premier League yang sedang mencari talenta muda dengan potensi luar biasa. Setelah berhasil menjuarai Liga Inggris 6 kali dalam 7 musim terakhir, termasuk meraih treble pada 2023, dan mencetak rekor dengan 4 gelar berturut-turut tahun lalu, kini Manchester City nyaris dipastikan gagal mempertahankan gelar. Bahkan, kelolosan ke Liga Champions musim depan pun belum terjamin. Saat ini, City berada di peringkat ke-6 klasemen sementara, dengan raihan 51 poin dari 15 kemenangan dalam 31 pertandingan. Harapan meraih trofi hanya tersisa di ajang Piala FA, di mana mereka berhasil mencapai semifinal. Menurunnya performa City musim ini, disebut-sebut disebabkan oleh banyaknya pemain yang cedera. Namun, Ilkay Gundogan melihat ada faktor lain. Gelandang asal Jerman itu menyoroti kurangnya semangat juang dan keinginan kuat dari skuad City di atas lapangan. Musim ini, kami kurang menunjukkan ambisi untuk bersaing merebut gelar atau finish di 4 besar. Tim ini tidak seagresif musim-musim sebelumnya, ujar Gundogan. Di bawah kepemimpinan Hansi Flick, Barcelona kembali menunjukkan taringnya sebagai kekuatan besar di Eropa. Mereka bahkan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Para pemain menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, dan tim tampil dengan perpaduan yang seimbang antara pengalaman dan energi muda. Perubahan positif yang terjadi dalam waktu singkat, membuat manajemen klub terkesan. Karena itu, mereka berencana memperpanjang kontrak Flick, yang awalnya akan berakhir pada musim panas 2026. Berdasarkan laporan dari Marca, Flick telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Ini menjadi angin segar bagi Barcelona, yang ingin menjaga kestabilan di posisi pelatih kepala. Meski manajemen berharap bisa mengamankan jasa Flick untuk jangka waktu yang lebih panjang, pelatih berusia 59 tahun itu memilih untuk mengambil keputusan secara bertahap. Juventus saat ini menempati posisi kelima di klasemen Serie A, dan peluang mereka untuk finish di 4 besar serta lolos ke Liga Champions masih sangat terbuka. Tudor, yang baru ditunjuk bulan lalu untuk menggantikan Thiago Motta, menekankan pentingnya menghadapi setiap pertandingan dengan keseriusan. Ia meminta para pemain untuk tetap fokus pada laga demi laga, dan tidak terpaku pada perhitungan matematis. Bagi para jurnalis dan penggemar, wajar saja jika mereka menikmati membuat prediksi dan hitung-hitungan. Itu hal yang menarik. Tapi bagi kami, yang penting adalah pertandingan besok, dan kami berusaha melakukan yang terbaik secara taktis, lalu melanjutkan ke sesi latihan berikutnya. Tidak ada cara lain untuk menjalaninya. Semua perhitungan itu tidak berguna, dan hanya mengganggu fokus, tegasnya. Samuel Ricci sedang menjadi sorotan, dan menarik minat sejumlah klub elit Eropa berkat performa apiknya di Liga Italia. Musim ini, ia telah tampil dalam 30 pertandingan, mencetak 1 gol serta menyumbang 1 assist. Ricci merupakan lulusan Akademi Empoli, dan pada Januari 2022 ia dipinjamkan ke Torino selama 6 bulan. Penampilannya yang solid, membuat Torino akhirnya memutuskan untuk mempermanenkannya pada musim panas 2022. Sejak saat itu, Ricci terus menunjukkan perkembangan pesat, hingga menarik perhatian sejumlah klub besar. Kabarnya, beberapa tim mulai melirik gelandang serba bisa ini, termasuk Liverpool dan Manchester City. Menurut laporan dari Vicages, Tottenham juga masuk dalam daftar peminat Ricci. Di sisi lain, Torino disebut-sebut membuka peluang untuk melepas pemain mudanya tersebut. Andre Onana mendapat sorotan tajam, usai tampil kurang meyakinkan dalam laga melawan Lyon di Liga Eropa. 2 kesalahan yang dilakukannya, membuat Manchester United harus puas dengan hasil imbang 2-2 di leg pertama babak perempat final. Meski demikian, pelatih Ruben Amorim tidak secara langsung menyalahkan Onana dalam konferensi pers. Ia tetap menunjukkan dukungannya terhadap kiper asal Kamerun tersebut. Namun menurut laporan dari Daily Mail, Amorim kini sedang mempertimbangkan perubahan signifikan menjelang pertandingan melawan Newcastle. Altay Bayindir kabarnya siap tampil, ketika United melawat ke St. James Park. Amorim pun menyatakan akan berkonsultasi dengan pelatih kiper, sebelum membuat keputusan akhir. Ia ingin menilai performa Onana secara menyeluruh dan tenang, sebelum menetapkan susunan pemain utama. Virgil van Dijk masih menjadi sosok krusial dalam skuad Liverpool, menjabat sebagai kapten sekaligus pilar utama tim. Namun masa depannya di Anfield masih belum pasti, karena belum ada kejelasan terkait perpanjangan kontraknya yang akan habis pada musim panas 2025. Hal ini cukup kontras dengan situasi Mohamed Salah, yang kontraknya sudah diperpanjang hingga 2 tahun ke depan. Pelatih Arne Slot kerap mendapat pertanyaan soal kelanjutan karir Van Dijk di klub. Karena terlalu sering ditanya, Slot terlihat mulai enggan menjawab dengan antusias. Ketika ditanya lagi usai pengumuman perpanjangan kontrak Salah, Slot memilih memberikan jawaban singkat. "Saya rasa kalian sudah tahu jawabannya seperti biasa. Jawaban yang membosankan," ujarnya kepada wartawan.
Ange Postecoglou menuding adanya pengkhianat di dalam tubuh Tottenham setelah informasi soal kondisi pemain bocor ke media. Insiden ini terjadi menjelang pertandingan Liga Eropa kontra Eintracht Frankfurt di London pada Jumat kemarin. Saat itu, Wilson Odobert dipastikan absen karena cedera. Namun kabar tersebut lebih dulu muncul di media. Postecoglou pun menyayangkan kebocoran informasi tersebut dan menyatakan dirinya sudah mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Jelas ada yang membocorkan informasi dari dalam klub. Saya belum tahu apa motifnya, tapi ini jelas merugikan kami, ujar Postecoglou dikutip dari Daily Mail. Kami sudah mempersempit dugaan, saya tahu sumbernya. Ini benar-benar mengganggu persiapan kami jelang laga. Manchester City tengah bersiap menyambut babak baru, setelah Kevin De Bruyne direncanakan hengkang pada musim panas mendatang. Masa bakti gelandang asal Belgia itu akan segera berakhir, menandai berakhirnya 10 tahun penuh kesuksesan bersama The Citizens di Etihad Stadium. Sebagai langkah antisipasi, klub mulai mencari pengganti yang sepadan untuk sang playmaker. Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen menjadi incaran utama. Namun menurut laporan Sky Sports, pemain timnas Jerman tersebut lebih tertarik untuk bergabung dengan Bayern Munich. Bahkan, Direktur Bayern, Uli Hoeneß, dilaporkan turun tangan langsung dalam proses negosiasi dengan Leverkusen, demi mewujudkan transfer ini. Situasi ini menjadi ujian tersendiri bagi City. Jika ingin mengamankan jasa Wirtz, mereka harus bertindak cepat dan membangun pendekatan yang meyakinkan. Harry Kane telah membela Bayern Munich sejak musim panas 2023, yang berarti hampir 2 musim berlalu. Namun penyerang timnas Inggris itu mengaku masih belum fasih berbahasa Jerman. Saya dengar aksen Jerman milik Thomas Muller cukup kental, dan sulit dimengerti, bahkan bagi sesama orang Jerman. Jadi mungkin saya akan mulai berbicara dengan seseorang yang aksennya lebih mudah dipahami, ujar Kane dikutip dari Bavarian Football. Menurut Kane, sebagai orang Inggris, dirinya merasa cukup dimanjakan, karena bahasa Inggris digunakan secara luas di seluruh dunia. Hal itu membuatnya semakin menyadari betapa menantangnya belajar bahasa asing, terutama bagi mereka yang sedang mempelajari bahasa Inggris. Mantan bek timnas Jerman, Mats Hummels, telah resmi gantung sepatu dari dunia sepak bola profesional, dengan AS Roma sebagai klub terakhir yang ia bela. Namun, Borussia Dortmund berencana mengajaknya kembali bermain dalam ajang Piala Dunia Antar Klub, yang akan digelar pada musim panas 2025. Rencana ini muncul setelah bek andalan mereka, Nico Schlotterbeck, mengalami cedera serius yang membuatnya harus menepi hingga akhir musim. Hummels dipertimbangkan sebagai opsi darurat untuk mengisi kekosongan di lini belakang, mengingat keterbatasan stok pemain di posisi bek tengah. Menurut sejumlah laporan, Dortmund berencana menawarkan kontrak jangka pendek berdurasi 2 bulan kepada Hummels, dengan risiko yang dianggap minim. Sosok Hummels sendiri sangat akrab dengan Dortmund, mengingat ia pernah memperkuat klub tersebut dalam beberapa periode sepanjang karirnya. Manchester City menghadapi Crystal Palace di Etihad Stadium, dalam laga pekan ke-32 Premier League musim ini. Dua liga Inggris tersebut berakhir dengan kemenangan 5-2 untuk tuan rumah. Crystal Palace sempat unggul lebih dulu dengan 2 gol yang dicetak oleh Eberechi Eze pada menit ke-8, dan Chris Richards pada menit ke-21. Namun, skuad asuhan Josep Guardiola berhasil membalikkan keadaan melalui gol-gol dari Kevin De Bruyne, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, James McAtee, dan Nico O'Reilly. Hasil comeback ini membawa Manchester City naik ke posisi keempat klasemen sementara, dengan koleksi 55 poin. Inter Milan meraih hasil positif pada pekan ke-32 Serie A musim ini. Menghadapi Cagliari, Nerazzurri keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. 3 gol Inter masing-masing dicetak oleh Marco Arnautovic, Lautaro Martinez, dan Jan Bisek. Sementara Cagliari hanya mampu membalas 1 gol lewat aksi Roberto Piccoli. Kemenangan ini membawa Inter ke puncak klasemen sementara dengan total 71 poin, sedangkan Cagliari tetap berada di posisi ke-15 dengan 30 poin. Arsenal kembali kehilangan poin di pekan ke-32 Premier League musim ini. Menghadapi Brentford, The Gunners harus puas dengan hasil imbang 1-1. Thomas Partey sempat membawa Arsenal unggul lebih dulu, namun Yoane Wissa mencetak gol penyeimbang untuk tim tamu. Hasil seri ini membuat Arsenal tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 63 poin. Sementara Brentford naik ke peringkat 11 dengan total 43 poin. Juventus meraih kemenangan 2-1 atas Lecce pada pekan ke-31 Serie A di Stadion Allianz. 2 gol Juventus tercipta di babak pertama, lewat Tunkop Mainers dan Kenan Yildiz, yang keduanya berawal dari umpan Dusan Vlahovic. Lecce memperkecil ketertinggalan di menit ke-87, lewat gol Federico Baschirotto, namun tidak cukup untuk menghindari kekalahan. Hasil ini menempatkan Juventus di posisi ketiga klasemen dengan 59 poin. Sementara Lecce berada di peringkat ke-17 dengan 26 poin, hanya 2 angka dari zona degradasi. Barcelona meraih kemenangan tipis 1-0 atas Leganes pada pekan ke-31 La Liga di Stadion Municipal de Butarque. Gol tunggal di laga ini terjadi di awal babak kedua, akibat gol bunuh diri Jorge Sáenz setelah gagal mengantisipasi umpan rapinya. Meski kedua tim saling menciptakan peluang, tidak ada tambahan gol hingga laga usai. Kemenangan ini memperkokoh posisi Barcelona di puncak klasemen dengan 70 poin, unggul 7 poin dari Real Madrid. Sementara itu, Leganes tetap tertahan di posisi ke-19 dengan 28 poin.
Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 saat melawan Bayern Munich pada pekan ke-29 Bundesliga. Meski Bayern tampil dominan dan menciptakan banyak peluang di babak pertama, semua berhasil digagalkan oleh kiper Gregor Kobel. Dortmund justru mencetak gol lebih dulu di awal babak kedua, lewat Maximilian Bayer. Bayer membalas cepat dengan 2 gol dari Rafael Guerreiro dan Sergei Gnabry. Namun, Dortmund menyamakan kedudukan melalui gol Waldemar Anton setelah kemelut di depan gawang. Hasil imbang ini membuat Bayern tetap di puncak klasemen dengan 69 poin, sementara Dortmund berada di posisi ke-8 dengan 42 poin.